فالأول الإخفاء عند الباء وسمه الشفوي للقراء والثاني إدغام بمثلها أتى. Baik, Al-Imam Al-Jamzuri mengatakan dalam awal-awal bab mad, apa yang beliau katakan? Wal maddu asliyun wa far'iyyun lahu wa sammi awwalan tabi'iyyan. Wal maddu asliyun wa far'iyyun lahu. Dan mad itu ada yang asli dan ada yang far'i. Mad itu ada yang asli dan ada yang far'i. Wasammi, dan namakanlah awalan yang pertama. Mana yang pertama? Mad asli. Wasammi awalan, dan sebut juga yang pertama itu tabi'i. Sebut juga mad yang pertama itu tabi'i. Jadi asli sama tabi'i itu sama. Jangan dibingungkan. Bukan kemudian mad asli ada mad tabi'i ada, bukan. Mad asli ya mad tabi'i juga. Mad tabi'i ya mad asli juga. Kapan sebuah mad disebut mad asli atau mad tabi'i? Semua jenis mad asalnya adalah mad asli, makanya disebut asli, asal. Sekali lagi, semua jenis mad sebetulnya apa? Asalnya mad asli atau mad tabi'i. Sampai kapan? Sampai ketemu sebab. Oleh karena itu, yang disebut mad tabi'i ma la tawaqufun lahu ala sabab. Mad yang tidak butuh sebab, mad yang keberadaannya tidak butuh sebab, tidak tergantung pada sebab. Wala bidunihil hurufu tujtalab, dan juga tidak menunggu kehadiran huruf tertentu. Selama di sana ada huruf mad, maka dibaca mad. Itulah mad asli atau mad tabi'i. Dipahami? Bal ayyu harfin ghairi hamzin aw sukun, pokoknya huruf apa saja yang berada setelah huruf mad selain hamzah atau sukun, jaba'da maddin fat tabi'i yakun, pokoknya pasti jadi tabi'i. Seluruh mad yang tidak bertemu hamzah atau sukun maka disebut dengan mad tabi'i. Sekali lagi, seluruh mad yang tidak bertemu hamzah atau sukun maka dia masuk ke dalam kelompok mad asli atau mad tabi'i. Paham nggak? Patokannya apa berarti? Hamzah atau sukun. Kalau sudah bertemu hamzah atau sukun, maka dia berubah. Berubah jadi apa? Berubah jadi mad far'i. Apapun itu, pokoknya mad far'i. Kalau tidak bertemu hamzah dan juga tidak bertemu sukun, namanya mad asli. Kalau bertemu hamzah atau sukun, namanya mad far'i. Berarti secara umum mad terbagi menjadi dua saja, mad asli dan mad far'i. Hanya saja kalau kita rinci, ternyata mad asli pun ada beberapa bentuk. Begitu pula mad far'i ada beberapa bentuk. Ya kalau mau disebutin satu-satu banyak juga. Memangnya ada apa saja? Misalnya yang pertama, mad yang benar-benar mad tabi'i, mad asli, bentuknya tidak aneh-aneh, tidak neko-neko. Tapi ada juga yang disebut dengan mad badal. Badal ini asli atau far'i? Tergolong asli atau far'i? Badal far'i. Cuma dalam riwayat Hafs selalu dibaca dua, makanya dimasukin ke dalam golongan mad tabi'i.
Sebetulnya dia mad far'i. Kenapa? Karena ketemu hamzah. Cuma hamzahnya di depan, bukan di belakang. Kemudian ada maddul iwad, asli atau far'i? Mad iwad asli atau far'i? Asli. Nggak ketemu hamzah, nggak ketemu sukun. Orang dia waqaf kok. Mad munfasil, asli atau far'i? Munfasil, far'i, karena ketemu hamzah. Madul muttasil, far'i. Mad silah, ya ada aslinya, ada far'inya. Yang enggak ketemu hamzah asli, yang bertemu hamzah far'i. Begitu. Madul lazim, far'i. Madul arid, far'i. Madul lin, far'i. Kurang lebih secara umum yang kalau kita rinci ya ada 9. Walaupun ini sebetulnya 9 ini pembagian yang masih umum juga. Belum dibagi lagi misalnya silah, ada silah tawilah, ada silah qasirah, badal, ada mad badal asli, ada syabih bil badal. Mad lazim, lazim kilmi, lazim harafi, mukhaffaf dan mutsaqal. Jadi masih banyak. Apalagi kemudian di dalam mad lazim ada yang namanya mad al-faraq. Kemudian di mad tabi'i ada yang namanya mad tamkin. Banyak kalau misalnya mau dirinci. Mad tabi'i kilmi, mad tabi'i harfi. Banyak kalau mau dirinci lagi. Makannya dalam sebagian kitab kadang-kadang disebutkan ada 14 jenis mad. Banyak banget. Ya karena memang kalau didetailkan bisa jadi lah tambah banyak. Cuma biasanya kalau yang umum ya ini 9. Karena semuanya itu kembali ke sini semua. Masuk ke sini semua. Sekarang kita bagi, sekarang kita kelompokkan mana yang asli, mana yang far'i. Maka kita akan mendapatkan bagan seperti ini. Mad badal saya kasih tanda bintang. Kenapa kasih tanda bintang? Karena sebetulnya dia far'i. Terus kenapa di sini dimasukin ke golongan tabi'i? Karena dalam riwayat Hafs dan juga menurut kebanyakan qiraat, mad badal ini dibaca hanya 2 harokat. Kecuali menurut riwayat Warsh, Jalur al-Azraq, badal boleh dibaca 2, boleh dibaca 4, boleh dibaca 6. Tapi kebanyakan qiraat hanya baca 2. Makanya sudah biar gampang masukin saja ke mad tabi'i. Sebetulnya dia mad far'i. Yang far'i ada 2, sebabnya hamzah dan sebabnya sukun. Yang ketemu hamzah muttasil, munfasil, silah kubro dan badal sebetulnya. Yang ketemu sukun lazim, arid lis sukun dan juga mad lin. Baik. Ada yang tanyakan sampai di sini? Dipersilakan apabila ada yang ingin ditanyakan. Ya, silakan. Sebentar yang di Zoom ada Ustadz yang lagi nanya. Silakan antum dulu. Di mat asli atau mat tabi ada istilah silah kubro. Apakah ada silah kubro itu? Silah kubro itu adalah silah tawilah. Silah sugro, silah kubro sama dengan silah qasirah dan silah tawilah. Silah sugro sama dengan silah qasirah. Silah tawilah sama dengan silah kubro. Paham Sad? Ya, sip, gampang. Silakan Sadah yang di Zoom. Dipersilakan, tapi jangan terlalu jauh nyimpangnya. Yang makhraj untuk yang muqaddar hanya jauf saja. Ini masalah makhraj. Makhraj yang muqaddar hanya jauf saja. Sedangkan khayshum ada pijakannya. Di mana? Di aqsal khayshum, titiknya jelas bisa kita tunjuk.
bisa kita tunjuk titiknya khayshum, yang getarnya itu jelas. Tapi kalau jauf tidak ada titik yang jelas. Jadi khayshum itu jelas titiknya. Di mana? Di rongga hidung. Di mananya? Di aqsal khayshum, di pangkal rongga hidung. Bisa kita tunjuk. Di sinilah aqsal khayshum. Bisa bergetar. Bisa dicek sendiri. Coba bergetar enggak? Bergetar kan? Itulah aqsal khayshum. Tapi kalau jauf dari mana tuh? Pita suara itu hamzahnya kan? Pita suara itu hamzahnya. Sisanya dari mana? Dari mana tuh lewat? Ya gitu aja. Enggak jelas pijakannya di mana. Tapi kalau khayshum jelas pijakannya. Allahu taala a'lam. Afwan. Ada yang tanyakan berkaitan dengan mad. Jelas semuanya? Jelas apa enggak jelas nih? Kok kayak orang kebingungan semua? Tapi mau nanya. Yang faham angkat tangan lagi. Jangan terpaksa angkat tangan. Saya nggak paham, cuma kayak yang nggak paham jangan angkat tangan. Yang tidak paham jangan angkat tangan. Tuh kan banyak yang belum paham. Set, kenapa? Paham belum? Angkat tangan lah. Jangan nipu saya tuh. Paham belum? Oke. Di mana yang nggak pahamnya? Gimana sih? Maksudnya tergantung pada sebab. Mad far'i itu mad yang tergantung pada sebab. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Mad semuanya disebut mad asli. Mad semuanya disebut mad asli. Kalau udah ketemu sama hamzah atau udah ketemu sama si sukun, berubah jadi mad apa? Jadi mad far'i. Nah, maksudnya tergantung sama sebab itu sebab hamzah dan sebab sukun. Ngerti nggak? Semua air itu warnanya bening. Ada nggak air yang nggak bening? Kalau nggak dicampur apa-apa? Air yang nggak dicampur apa-apa bening nggak? Nggak ada. Warna asli air ya ini. Namanya mad asli. Paham? Paham nggak? Mad asli. Air bisa berubah tergantung sebab. Betul? Air warnanya berubah tergantung. Bisa warnanya menjadi hitam kalau dicampur kopi. Bisa warnanya menjadi putih kalau dicampur susu. Bisa warnanya jadi coklat kalau campur kopi dan susu. Ngerti nggak? Kopi dan susu adalah sebab. Air tidak berubah menjadi air far'i kecuali dicampur kopi atau susu. Kalau udah dicampur kopi dan udah dicampur susu, namanya air far'i. Kalau belum dicampur kopi atau susu, namanya air asli, air tabi'i. Dibacanya 2 harokat. Apaan air dibaca 2 harokat? Ngerti gak Ki? Ya. Semua mad itu seperti air ini, bening. Sampai kapan? Sampai kedatangan sebab, ternoda dia, jadi far'i. Bukan gitu, bukan ternoda ya. Jadi berubah dia. Kenapa? Karena sudah ada sebabnya. Ngerti nggak? Paham nggak? Paham. Jadi seluruh mad asli, seluruh mad tabi'i. Sampai kapan? Sampai ketemu si hamzah dan ketemu si sukun. Bahaya, jangan sampai ketemu mereka. Kalau ketemu mereka udah jadi far'i tuh. Jadi berubah. Kalau hamzah dan sukunnya baik, antum jadi baik. Kalau hamzah dan sukunnya jelek, jadi jelek. Jadi hamzah dan sukun itu sangat berpengaruh dalam kehidupan si mad. Ya, mad asalnya polosan, nggak tahu apa-apa. Ketemu hamzah langsung memanjang. Ketemu sukun tambah panjang lagi dia. Ya. Ngerti nggak? Sip. Mantap. Ada lagi nih, tanyakan?
Baik. Kita masuk ke bagian berikutnya. Al-Imam Al-Jamzuri melanjutkan. Hurufuhu, sebelumnya wafriyun ya? Atau apa? Benar, hurufuhu. Hah? Kalau secara urutan tadi sampai bal ayu harfin ghairi hamzin aw sukun jaba' damadin fatabi yakun. Sebelumnya ada satu bait yang terlewat tadi. Berarti wal akharul far'iyyu mauqufun ala sabab ka hamzin aw sukunin musjala. Dan yang kedua, yang akhar, yang lainnya adalah mad far'i. Apa itu mad far'i? Adalah mad yang bergantung pada sebab, baik itu berupa kopi atau susu. Mad far'i adalah mad yang udah ketemu hamzah atau sukun. Air far'i adalah air yang udah ketemu kopi atau susu. Ngerti ya? Jadi kalau antum ingin murojaah bab mad, ingat air, kopi dan susu. Allah Ta'ala alam. Bagian berikutnya Al-Imam Jamzuri mengatakan hurufuhu, huruf apa? Hurufnya, huruf-huruf apa? Huruf bahasa Indonesianya huruf-huruf. Hu bahasa Indonesianya nya. Huruf-hurufnya, nyahnya siapa? Mad. Huruf-hurufnya mad. Salasatun, ada 3. Fa'iha, maka hafalkanlah. Min lafzi wayin. Jadi huruf mad itu ada 3. Apa saja? Wayin, waw, alif, ya. Atau boleh disingkat dengan yang lain, boleh, bebas. Antum mau nyingkatnya jadi ayu, jadi awai, dipersilahkan. Mau jadi wayin, boleh. Jadi awai, boleh. Jadi ayu, boleh juga. Ya, bebas. Yang penting wahya dan keberadaan huruf mad ini akan aktif kalau dalam keadaan nuhiha. Maksudnya apa? Maksudnya adalah wal kasru qablal ya. Jadi yang namanya huruf ya mad tidak bisa menjadi mad kecuali sebelumnya kasroh. Kalau ada ya sukun sebelumnya fathah, itu bukan mad namanya tapi lin. Kalau ada ya sukun sebelumnya dhammah, maka itu namanya apa? Ya sukun sebelumnya kasrah namanya mad. Ya sukun sebelumnya fathah namanya lin. Ya sukun sebelumnya dhammah uy. Ada gitu? Kalau ada ya sukun sebelumnya dhammah, maka ya langsung berubah menjadi waw. Kalau ada ya sukun sebelumnya dhammah, maka ya langsung berubah menjadi waw. Waw sukun sebelumnya dhammah namanya mad. Waw sukun sebelumnya fathah namanya lin. Waw sukun sebelumnya kasrah berubah jadi ya. Contoh, miuzan berubah menjadi mizan. Muiqinun berubah menjadi muqinun. Kenapa begitu? Kenapa begini? Kenapa begitu? Karena orang-orang Arab tidak mengamalkan waw sukun sebelumnya kasrah dan ya sukun sebelumnya dhammah.
Tidak ada dalam bahasa Arab iu dan ui. Iu nggak ada. Ui nggak ada. Langsung otomatis berubah. Berubahnya kemana? Berubahnya ke huruf yang jadi pasangan harokatnya. Kalau harokatnya dhammah ketemu sama ya, langsung ya berubah jadi waw. Kalau harokatnya kasrah ketemu dengan waw, maka waw berubah menjadi ya. Wa qablal wawi dham, dan sebelum waw itu mesti dhammah. Syartun, itu adalah syarat. Wa fathun qabla alfin yultazam, dan alif harus selalu berada setelah fathah, atau fathah selalu berada sebelum alif. Jadi si alif dapat dibaca sebagai mad kalau sebelumnya fathah. Lalu bagaimana kalau alif sebelumnya dhammah, sebelumnya kasrah misalnya? Dibaca apa dia? Alif sebelumnya kasrah maka menjadi pasif. Contoh kata mi'ah. Kata apa? Mi'ah. Mi'ah hurufnya mim, alif, ya, dan ha. Rosemnya. Mim, alif, ya, dan ha. Bukan ta, ha, rosemnya. Kemudian para ulama membacanya dengan menghamzahkan ya. Menghamzahkan ya. Bukan afan, a ya, menghamzahkan ya. Jadi ah. Terus si alifnya berfungsi sebagai apa? Alifnya adalah alif ziyadah, alif tambahan saja, dekorasi, nggak berfungsi untuk membuat sesuatu, nggak ada. Jadi nggak dibaca panjang mi'ah. Kenapa baca panjang? Karena ada alif huruf mad, bukan. Betul bahwa alif adalah huruf mad, tapi alif hanya bisa berfungsi kalau sebelumnya fathah. Kalau alif sebelumnya dhammah, atau alif sebelumnya kasrah, atau alif sebelumnya sukun, maka tidak berfungsi sebagai mad. Jadi alif itu potensinya akan keluar kalau ditemenin sama si fathah. Kalau fathah nggak ada, alif nggak mau tampil. Dia bergantung sama fathah. Ya, ini alif. Bagaimana dengan ya sukun dan waw sukun yang bukan mad? Misal ada kalimat huwa atau hiya, saat waqaf apakah otomatis berubah jadi mad atau dibaca sukun biasa izhar, hu dan hi? Apa jawabannya? Huwa kalau sukun dibaca apa? Hu atau hu? Hu atau hu? Izhar atau diibdal jadi mad? Diibdal jadi mad. Kenapa? Karena orang Arab tidak baca hu, tapi baca hu. Karena apa? Kalau izhar malah susah. Hu, nggak enak. Kecuali kalau bertasydid, hu, adu. Kalau bertasydid, kalau tidak ada tasydid tidak. Otomatis berubah jadi mad. Begitupun kata hiya saat di akhir, maka otomatis menjadi hi. Otomatis jadi apa? Hi. Begitu. Selain mad yang tiga, wayin, juga ada jenis yang keempat, yakni huruf lin, walinu min halya wa wawun sukkina atau sakana, inin fitahun qabla kullin u'lina. Tetapi lin ini menjadi mad kalau di akhir kalimat saja, bukan di akhir ayat, tapi di akhir bacaan, mau di tengah ayat ataupun di akhir ayat.
Contoh, dia menjadi mad kalau kita baca falyabudu rabb hadzal bait. Baru jadi mad. Kenapa jadi mad? Karena di akhir bacaan. Tapi kalau di tengah bacaan maka tidak menjadi mad. Contoh, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidak dibaca alam tara kaifa fa'ala rabb, tidak, kecuali kalau misalnya idgham kabir, ada idgham kabir. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Misalnya, ya, riwayat Susi atau dalam Asyrah qiraahnya Abu Amr. Dipahami? Jadi mad bisa terjadi kalau ada fathah sebelumnya, kalau ada alif sebelumnya. Apa alif sebelumnya? Fathah. Ya sukun sebelumnya, waw sukun sebelumnya, dan juga lin, waw ya sukun sebelumnya fathah. Tapi lin hanya menjadi mad apabila di akhir bacaan atau dibaca waqaf. Harus ketemu sukun dia baru jadi mad. Kalau enggak ketemu sukun enggak jadi mad. Kalau ketemu hamzah bagaimana? Dalam riwayat kita tidak jadi mad, dalam riwayat yang lain syai'un dibaca mad. Tapi riwayat kita enggak. Dipahami sampai di sini? Paham nggak? Paham? Baik. Alhamdulillahirabbil alamin kalau sudah pada paham. Berarti kita sekarang istirahat dulu karena sudah 9.23. Tapi kalau ada yang tanyakan dipersilakan sampai jam 9.30. Silakan kalau ada yang nanya. Di kalimat di dalam doa itu di kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Gimana apanya? Itu mat itu. Gimana apanya yang mau tanya? Tammah. Gimana apanya yang ditanya? Di sana ada mat. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Yang ditanya apanya, Sal? Mad ditama itu adalah mad apa itu? Ya mad aja itu mah bukan Al-Qur'an kok. Doa. Itu doa. Hadis. Bukan ayat kan? Maka di luar Al-Quran sebetulnya nggak ada istilah wajib, nggak ada istilah jaiz, nggak ada istilah lazim. Kalaupun mau semuanya disebut jaiz. Antum boleh baca 2, boleh baca lebih dari 2, jaiz. Jadi hukum mad di luar Al-Quran cuma 1, jaiz. Boleh-boleh aja antum baca lebih dari 2 atau 2 harokat boleh. Yang penting jangan dihilangkan madnya. A'udzu bikalimatillahi tam, itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Ya, yang penting ada madnya minimal 2 harokat. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Tidak masalah. Mau 4 boleh, mau 6 boleh, 60 juga boleh. Karena bukan Al-Quran. Yang ada istilah jaiz, wajib, lazim hanya di Al-Quran saja. Allahu Ta'ala a'lam. Ada lagi yang tanyakan? Dipersilakan. Akhwat, ada yang nanya? Nggak ada? Yang di Zoom, para ustadz dan ustadzah yang ada di Zoom dipersilakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Tapi kalau tidak ada ya sudah, berarti kita istirahat dulu, nanti dilanjutkan kembali. Baik, kalau tidak ada tanyakan kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita akan masuk ke bagian berikutnya membahas satu demi satu mad, dimulai dari mad tabi'i. Fanaktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. awwalul ikhfa'u 'indal ba'i وسمه الشفوي للقراء والثاني إدغام